Salam pemirsa dimanapun berada, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ada Pak Fajar, panelis kita sudah hadir. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Derwis, terima kasih diberkati pemirsa dimanapun saudara berada. Ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Baik, selalu Allah dahsyat dan luar biasa. Dan tentu yang bukan orang lain lagi, Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan Pak Darwis, kabar baik. Demikian juga pemirsa dimanapun berada. Amin. Baiklah, ada topik menarik ini, berlagak seperti Allah. Saya yakin di antara kita tidak ada yang berlagak seperti Allah ini. Baik, sebelum kita pelajari, kita akan berdoa dulu. Kita minta Pak Adri memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sejarah nubuatan hanya Allah yang memahami dan mengetahuinya. Biarlah pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi semua pemirsa yang sementara menonton acara rohani yang luar biasa ini untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa yang lama, mencari Allah, dan sifat Allah, tabiat Allah adalah mau mengampuni. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pemirsa, kita akan mendalami satu topik yang mungkin juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita ya. Berlagak seperti Allah. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan apa yang dimaksud dan apa yang dicakup dalam pelajaran kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebuah judul yang bagi saya pribadi saya sangat tersentak dengan judul ini ya. Berlagak seperti Allah. Saya langsung seperti kena sekali ke mata batin saya. Iya ya, jangan-jangan kita dalam hidup ini sering tidak sadar berlagak seperti Allah. Nah, di pelajaran kita dalam satu minggu ini yang ditulis oleh Yesaya, bagaimana di sini ditunjukkan kepada kita berisi banyak kalimat-kalimat yang istilahnya figuratif yang bersifat nubuatan juga ya. Bagaimana asal mula dosa itu ya, ternyata asal mula dosa itu ini yang sangat sampai sekarang masih misteri gitu ya. Asal mula dosa itu dimulai dari kerajaan surga dan dimulai dari makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa sebagai ciptaan Tuhan saat itu. Tetapi mengapa bisa jatuh ke dalam dosa? Ternyata ya nanti kita akan pelajari ada dua kata ya, yaitu sombong dan meninggikan diri. Ya, sombong dan meninggikan diri. Satu kali ya ada ilustrasi di sini, satu kali ketika seorang pendeta berkhotbah, ya dia khotbahnya isinya mengenai kesombongan. Lalu setelah selesai khotbah, dia ditunggu oleh seorang wanita pendengar khotbahnya itu. Dia katakan, pendeta, saya sekarang dalam kondisi tertekan setelah mendengar khotbah pendeta. Kenapa? Kata pendeta itu. Iya, soalnya saya baru melakukan dosa. Dosa apa itu? Ya, dosa kesombongan. Karena berapa hari ini saya dikatakan berdiri 1 jam di depan kaca, sangat menikmati ya, menikmati bagaimana cantiknya saya, bagaimana manisnya rupa saya ini. Jadi saya sangat bangga dengan itu. Lalu saya pikir setelah mendengar khotbah pendeta itu, saya kira dosa kesombongan bagi saya. Lalu mungkin sang pendeta ini untuk menghibur hati si wanita ini, dia katakan, oh itu bukan dosa kesombongan, itu adalah dosa imajinasi. Tapi pada dasarnya sifat-sifat yang memuliakan diri sendiri, sifat-sifat yang mengangkat diri sendiri, ya itu adalah awal mula tahapan kita menyombongkan diri. Dan ketika kita memelihara kesombongan ini, itu sebenarnya secara tidak langsung kita menempatkan diri kita seolah-olah kita adalah Allah. Siapakah oknum yang menempatkan diri seolah-olah seperti Allah itu?
yang berlagak seperti Allah itu, yang menguasai, yang sempat menjadi pusat perhatian dunia. Ya, semua orang matanya tertuju kepada oknum ini. Itulah yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini, Pak Darwis, dan bagaimana ya kita sebagai umat-umat pilihan pun akhirnya terkesima melihat oknum ini yang kita pikir dia adalah setingkat dengan Allah. Itu yang kita akan dalami lagi dalam 1 minggu ini melalui pembahasan yang disampaikan oleh para panelis kita. Ya, ini Pak Tobing hanya pemikiran aja. Sering konflik itu sumbernya adalah karena ada rasa kesombongan, Pak. Bagaimana kita, Pak, agar kesombongan itu tidak selalu menguasai diri kita? Kadang-kadang timbul ini, Pak, kesombongan ini. Silakan, Pak. Baik, Pak Darwis. Mengapa kita sombong? Mengapa Lucifer dulu sombong? Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia lupa diri. Jadi seandainya kita masing-masing tahu diri, sebenarnya tidak perlu ada konflik yang diakibatkan kesombongan. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ini bagian dari penghukuman ini, Pak Adri. Tolong diterangkan sama kita, Pak. Silakan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pertanyaan dari Pak Darwis sangat menyentuh bagi kita semua saat ini. Poin yang pertama, sebenarnya ini sudah terjadi di era anak Adam dan Hawa, ya, Kain dan Habel. Saling merontokkan, ya, satu sama lain, saling menjatuhkan. Kalau kita masuk di dalam buku Yesaya pasal 13, ada yang disebut dengan gunung-gunung yang gundul, ya. Gunung-gunung yang gundul, ya. Kita lihat bahwa ini dikatakan ramalan, tetapi saya coba mengalihkan ke bahasa positif. Adalah nubuatan, ya. Penulis mengatakan ramalan, tetapi saya coba menjernihkan bahwa ini bukan ramalan, tetapi nubuatan, ya. Tentunya inspirasi itu melalui kuasa Roh Kudus kepada Yesaya, sehingga terbitlah beberapa konsep pemahaman tentang kuasa Allah yang begitu luar biasa. Secara historikal, kita lihat dari zaman penciptaan sampai zaman Ahaz, terjadi satu keruntuhan yang silih berganti. Sebenarnya kita sudah dapat dia punya central problem adalah bagaimana memalingkan mata Israel, Yehuda, kepada Allah yang luar biasa. Mau dia tahun sekian, itu merupakan sejarah. Mau dia tahun sekian, itu merupakan raja-raja yang tidak percaya kepada Allah. Ini kan implikasinya adalah bagaimana pelajaran ini harus menjadi cermin bagi umat-umat yang sisa, baik zaman Yehuda, untuk selalu. Dan memang ada umat-umat yang sisa. Nanti kita lihat di pelajaran Daniel ada Hananya, Misael, Asaria, yang Tuhan pilih untuk menjadi umat yang sisa. Jadi gambaran pertama adalah, mau dia bangsa apapun, mau dia kerajaan apapun yang kita belajar saat ini, tetap ada kerajaan yang lebih kuat, ya, yang sanggup mengalahkan satu sama lainnya, dan itu merupakan penglihatan yang dipelajari, yang dilihat oleh Yesaya. Namun ada solusi. Yang kita sudah belajar adalah Yesus Kristus. Nah, karakteristik dari Yesus Kristus, ya dia punya kerajaan, namanya kerajaan Allah, ya, yang secara misteri kita belum bisa melihat kerajaan itu seperti apa, ya, karena sorga itu apa yang belum didengar, yang belum dipikirkan, semuanya pasti kita akan lihat jika kita memiliki beberapa karakter yang Yesus tawarkan bagi kita. Pertama, Yesus suka mengampuni, ya. Pelajaran bagi para pemirsa, maukah saudara datang di kaki Yesus dalam kondisi COVID seperti ini, banyak dosa-dosa yang kita buat saat lalu, kita datang dan memohon pengampunan kepada Yesus. Karena dia punya kerajaan, kerajaan Allah yang luar biasa. Batu, ya, yang akan kita belajar di buku Daniel. Menyembuhkan. Sebagaimana Yesus di Galilea menyembuhkan orang kusta, orang buta, dan penyakit-penyakit lainnya, saya dan saudara juga banyak penyakit-penyakit rohani. Maukah saudara disembuhkan? Ya, hanya datang kepada Yesus. Yang berikut, memohon dan ingin dibasuh oleh tangan Yesus yang begitu ajaib. Dan yang berikut adalah pendosa dan orang berdosa memiliki satu expectation, ya, pengharapan bahwa kita tidak sama seperti kerajaan yang saling menghantam satu sama yang lain, tetapi memiliki satu konsep pikiran yang luar biasa bahwa terima kasih
kami masih memiliki satu pengharapan yang luar biasa, hope, ya, yang Allah sementara berikan bagi kita saat ini melalui Injil lagi, melalui pekabaran dalam firman Allah, khususnya di dalam buku Yesaya pasal 13. Jadi saya coba simpulkan bahwa secara pemikiran manusia berdosa, baik itu raja yang hebat, kerajaan yang hebat, pasti gulung tikar, ya, pasti lockdown, ya, pasti kena amputasi, karena mereka adalah kerajaan yang hanya berpikir temporary, dan manusia, iblis lagi di belakang mereka. Pembuktian yang terakhir, pelajaran kita saat ini adalah hukuman Allah kepada Yehuda dan sebagainya adalah mengartikan bahwa kuasa iblis itu tidak dapat menandingi kuasa kealahan. Inilah yang menarik dari buku Yesaya pasal 13, sehingga gunung-gunung yang gundul itu akan dan bisa diperbaiki hanya dengan poin-poin yang saya uraikan sebelumnya. Itu Pak Darwis yang menarik dari pelajaran ini. Terima kasih Pak Adri. Ada ini pemikiran aja Pak. Yesus disalibkan tanpa dosa dalam hidup. Tidak pernah berdosa. Bagaimana kita merespon bahwa orang baik dan orang jahat yang juga mengalami penderitaan yang sama? Ada pemikiran ya seharusnya kan orang jahat saja yang harus mengalami penderitaan dan orang baik harusnya tidak. Tetapi Yesus sendiri orang yang begitu baik disalibkan. Bagaimana Pak pandangan kita? Oke, memang kalau kita belajar tentang sosok Yesus ini adalah extraordinary people, ya. Kita tidak bisa memikirkan beliau karena Yesus ini punya kuasa. Nah, pelajaran banyak yang kita belajar di Alkitab, baik orang yang melayani Tuhan atau orang yang jahat sama-sama kondisional sama. Nah, yang akan membedakan kita adalah dalam buku Pengkhotbah 12 dan sebagainya, bahwa ada satu ketika penghakiman akan datang bagi saya dan saudara. Nah, berbahagialah kita yang memang benar-benar menghormati dan mengindahkan apa yang dikatakan himbauan-himbauan dari buku Yesaya. Pertobatan, itu saja. Sehingga pada saat kita mati saat ini karena mengabarkan Injil atau berbuat jahat, satu ketika ada yang disebut dengan reward, ya, salary, wages, upah akan menjadikan umat-umat yang sisa, termasuk saudara para pemirsa yang sementara menonton acara rohani ini, akan mengatakan terima kasih Tuhan karena pelajaran yang luar biasa yang Yesaya amarkan di dalam Yesaya pasal 13 sudah menjadi berkat bagi kita. Ada sosok Yesus yang hebat, yang sudah mengampuni dan mengatakan sabaslah hamba yang setia. Itu yang menarik Pak Darwis. Terima kasih Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini ada judul yang menarik, Akhir dari Kota Babel yang Besar. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini kita belajar tentang nubuatan dan sejarah. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, khususnya bagi saudara-saudara yang rindu untuk membaca secara keseluruhan pasal yang ke-13 dari kitab Yesaya ini tentang nubuatan yang diberikan, yang dituliskan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu, ya. Dan ini digenapi nubuatan ini. Kalau kita lihat beberapa sejarah, pada tahun 626 sebelum Masehi tentunya, itu Nabopolassar, itu seorang Kasdim, dialah yang memulihkan kemuliaan Babel. Dan disitulah dimulai zaman dinasti Neo-Babylon. Dan anaknya yaitu Nebukadnezar yang kedua, dia yang mengalahkan Asyur, kemudian dia yang membawa seluruh orang-orang Yehuda ke tanah Babilonia. Dan kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang sangat besar sekali. Nah, menyangkut dengan pelajaran kita, yaitu bagaimana berlagak seperti Allah. Ini saya bisa artikan bahwa ada sesuatu yang bertindak seperti Allah, ada sesuatu kesombongan yang ada. Rupanya Nebukadnezar juga cukup sombong, ya. Dia mengalahkan semua bangsa-bangsa dan dia merasa dirinya sangat hebat. Tetapi nubuatan dan sejarah yang sudah ditulis, Nebukadnezar dengan kerajaan Babylonian ini dikalahkan oleh kerajaan Media Parsi, Ahasveros. Kemudian
Media Parsi ini juga bertindak seperti Allah. Dia sombong karena dia memiliki satu kekuatan militer yang sangat hebat sekali. Dan pada tahun 331 sebelum Masehi, mereka dikalahkan oleh Alexander Agung, yaitu bangsa Yunani. Memang sih tidak lama ya. Alexander Agung dia memerintah Yunani dengan kebesarannya, kemudian kerajaan ini terpecah, diserahkan kepada beberapa jenderalnya, dan akhirnya tidak solid lagi, dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pada saat ada satu kesombongan, ketinggian hati, dia bertindak seperti Allah, akhirnya mereka akan hancur. Ini seperti yang dibuatkan ya. Ada yang bisa kita tarik bahwa tidak ada satu kerajaan yang kekal. Mereka semuanya hancur. Mereka semuanya hancur. Bahkan Romawi juga sudah terpecah, begitu ya. Dan sampai saat ini. Nah, kerajaan apa yang kita nantikan, yaitu kerajaan kekal, yaitu daripada kerajaan Allah sendiri, yaitu batu yang terungkit tanpa perbuatan manusia, yang menggelinding, menghancurkan semuanya ini, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, dan aplikasinya tentunya kita belajar nubuatan, kemudian kita lihat ada satu sejarah, dan itu sudah terbukti. Dan saat ini kita sedang menantikan kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Yesus, Sang Raja Damai, Juru Selamat kita. Ya, Pak Fajar, ini pemikiran aja Pak Fajar. Ya, Pak Darwis. Tadi udah sampaikan bahwa nubuatan di Alkitab telah dibuktikan terjadi. Bagaimana meyakinkan seseorang, Pak, yang mungkin kurang percaya, bahwa nubuatan itu sebetulnya adalah sebuah peringatan juga bagi kita, agar kita selalu hidup benar lah, karena sudah diingatkan jauh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ini pertanyaan bagus sekali. Kadang-kadang kita susah sekali untuk meyakinkan masing-masing orang bahwa nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab dan sesuai dengan sejarah itu terbukti, kita berikan bukti-buktinya kepada orang lain, mereka susah terima. Itu kan mungkin hanya kebetulan atau cocok logi gitu ya. Mereka Pak Darwis, mereka justru malah lebih percaya kepada ramalan. Kadang-kadang ini sangat sangat dilema sekali ya. Mereka tidak percaya kepada nubuatan, tetapi mereka lebih percaya kepada ramalan. Padahal ramalan belum tentu benar, tapi nubuatan itu adalah benar adanya, bahwa itu ditulis di dalam Alkitab, di dalam kitab kebenaran yang kita percaya. Memang susah untuk meyakinkan orang, tetapi pada waktu mereka percaya sebagai sumber kebenaran itu adalah Alkitab, kita yakinkan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sudah terbukti, dan kita ada satu nubuatan terakhir yang belum terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita buktikan kalau nubuatan-nubuatan yang lalu itu sudah dibuktikan dalam sejarah, tentunya nubuatan yang terakhir yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Kita yakinkan kepada semua orang, tetapi dengan iman tentunya ya, dengan kerendahan hati. Saya yakin Tuhan maupun Roh Kudus dari surga akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dia yang akan menerjemahkan, memberikan roh kebenaran bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau ke Pak Tobing ini. Ada satu judul, Kejatuhan Raja Gunung. Waduh, jatuh dari gunung ini Pak Tobing. Kalau jatuh dari bukan gunung mungkin nggak sakit, tapi kalau sampai dari gunung, saya kira sakitnya luar biasa. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi ini adalah bagaimana cara Tuhan berbahasa menggambarkan jatuh sejatuh-jatuhnya ya Raja Babel yang tadinya merasa paling berkuasa, tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun, yaitu makanya disebut Raja Gunung, rajanya dalam tanda petik. Gunung artinya lambang suatu benda yang tampak di depan mata, benda yang tinggi, gagah sebagai simbol kekuasaan, tetapi akhirnya apa? Dibuat Tuhan katanya, dibuat Tuhan kalau kita baca di dalam Yesaya 14 itu digambarkan ya, dibuat Tuhan dia tempat tidurnya aja dikatakan apa? Tempat tidurnya dari tumpukan belatung dan cacing ya. Jadi artinya ini bukan menggambarkan bahwa orang yang
sudah mati, lalu dia tidur bersama, dia hidup di dunianya orang mati bersama dengan cacing dan belatung. Tetapi ini menggambarkan bagaimana Tuhan ketika dia menunjukkan kekuasaannya, oknum siapapun di alam semesta ini yang hendak menyerupai Allah akan dibuat serendah-rendahnya, ya, akan dibuat serendah-rendahnya. Nah, saya kira kita ke aplikasi saja di dalam pelajaran hari ini. Raja Babel jatuh karena apa? Egonya, ya. Dia jatuh bukan karena dia jatuh bukan karena dia tidak percaya diri lalu dia dikuasai oleh orang lain, bukan, tetapi justru rasa overconfident, percaya diri yang berlebihan ini awal mula kejatuhan Raja Babel. Lalu kalau kita lihat juga pelajaran kita bagaimana Yesaya 14 dengan Yesekiel 28. Kalau Yesekiel 28 Tuhan menggambarkan melalui Raja Tirus. Kalau di Yesaya 14 ini menggambarkan melalui Raja Babel. Sebenarnya ini sedang menceritakan sebuah sosok yang membuat asal mula dosa itu datang ya ke muka bumi ini. Terutama kalau kita baca ayat yang sangat populer di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Nah, kalau kita baca ayat ini seterusnya, ini sebuah ayat yang populer yang menggambarkan bagaimana Lucifer, ya, Lucifer seoknum malaikat suci, penghulu malaikat yang diurapi oleh Allah, tinggal bersama dengan Allah, ya, di kerajaan surga, sehari-hari menjadi malaikat kepercayaan Allah, tetapi jatuh oleh karena apa? Percaya diri. Dia pikir saya sehari-hari sudah bersama dengan Allah, saya tangan kanannya Allah, pasti berarti saya ini adalah oknum yang berbeda dari yang lain. Saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita punya kelebihan-kelebihan, ketika kita punya keistimewaan-keistimewaan Tuhan berikan di dunia ini. Bisa saja keistimewaan di pekerjaan, keistimewaan di bisnis kita, atau keistimewaan di tempat yang lain. Kita seolah-olah menjadi pusat perhatian dari semua orang oleh karena banyak kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tapi pada saat itu, hati-hati, setan bekerja. Ya, setan bekerja. Kita harus sadar, ketika kita diberikan Tuhan banyak kelebihan, bukan berarti kita diberi kesempatan untuk menyamakan diri kita dengan Allah. Bukan berarti kita diberikan kesempatan untuk mengambil tempatnya Allah, ya, terutama ketika kita misalnya katakan banyak melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Tidak berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah kita menjadi hakim bagi orang lain, menghakimin kesalahan orang karena kita merasa kita sudah benar. Ini saya kira yang kita harus hati-hati. Semakin kita dekat, ya, kepada menurut kita ini suatu hal yang suci, sama seperti Lucifer, dia berada di lingkungan surga, tapi hati-hati, ya, kesombongan yang ingin menyamai Allah itu yang membuat kita justru jatuh. Saya kira itu pelajaran aplikatif yang bisa kita ambil dari Raja Babel dan Raja Tirus, Pak Darwis, dari pelajaran kita dalam satu hari ini. Ya, menyambung pernyataan Pak Tobing ini hanya pemikiran, Pak. Kadang-kadang kita mengalami sendiri, mungkin banyak orang mengalami adanya penghakiman tanda kutip ya kepada orang lain dengan alasan, wah ini kebenaran, tanda kutip lagi Pak Tobing, menurut diri mereka sendiri, menurut kelompoknya sendiri. Apakah ini bagian dari kesombongan? Apakah supremasi diri sehingga terjadi hal-hal yang demikian? Silakan Pak Tobing. Karakteristik Allah yang Allah mau dari kita sebenarnya, ketika kita semakin banyak mengerti kebenaran, biarlah kita semakin menjadi juru kabar Allah. Tidak ada hak sama sekali Tuhan berikan kepada kita untuk menghakimin orang lain yang menurut kita mereka melakukan hal yang tidak benar menurut yang kebenaran yang kita tahu ini. Tetapi ketika kita mulai memuji diri kita, ketika kita mulai mengunggulkan apa yang ada pada kita, maka disitulah setan bekerja. Kita dibisikkan bahwa kita seolah-olah punya supremasi yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Lalu mulailah jari kita ini berani menuding orang lain, lalu memaksa orang lain untuk mengikuti standar kebenaran yang menurut diri kita sendiri itu. Dan ketika orang lain
menurut kita tidak seperti kita, tidak melakukan apa yang seperti kita lakukan, maka kita anggap orang itu tidak suci atau orang ini adalah orang yang jahat. Nah, ini yang saya kira ini pertanyaan Pak Darwis memang sangat menohok ya, saya kira ya, sangat aplikatif sekali ini. Inilah yang di sinilah kita selalu diminta untuk bergantung kepada Allah. Persoalan Lucifer ya sama seperti Lucifer, dia memiliki semuanya, persoalannya adalah dia tidak bergantung kepada Allah. Nah, kembali berarti kepada kita. Ketika kita memiliki banyak kelebihan, Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita semakin bergantung kepada Allah supaya kita tidak jatuh oleh kelebihan kita itu. Saya kira itu Pak Dar. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, tadi ada kejatuhan. Sekarang judulnya lebih menarik ini. Gerbang Surga. Sesuatu yang indah, Pak. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Pelajaran ini saya hanya ingin membuat dua solusi penting. Pertama, mari kita biasakan untuk berpikir bahwa mindset kita bertumbuh, oke? Bertumbuh dari sisi apa? Dari kata Yesus. Berkembang dari sisi apa? Dari kata Yesus. Mari kita lihat dalam buku Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yesus katakan di ayat yang ke-14. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi kata Yesus ini sangat luas. Sebagaimana iblis, sebagaimana setan, sebagaimana dia Babel, sebagaimana dia Herodes, kalau terbabit dengan pandangan Yesus ini, maka mereka akan masuk kepada kata penghukuman, kehidupan yang tidak kekal. Nah, kita coba membuat para pemirsa bersabar sedikit dan selalu berpikir bahwa kita harus mengarahkan cara berpikir kita kepada Yesus. Nah, itu yang saya sebut dengan growth mindset. Nah, mengapa? Karena ada pilihan yang luar biasa. Ada satu penglihatan yang luar biasa di dalam buku Kejadian 28 ayat 17 yang menceritakan tentang Yakub melihat ada yang disebut dengan rumah Allah. Mengapa rumah Allah ini penting? Tadi syarat-syaratnya kita sudah belajar, termasuk di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mana yang akan kita pilih sekarang? Saya lemparkan kepada pemirsa bahwa yang menjadi tolak ukur kita saat ini adalah maukah kita berdamai dengan Yesus? Maukah kita menyadari betapa luar biasa dosa-dosa kita? Maukah kita selalu meningkatkan opini positif kita bahwa nasihat Yesus ini akan menyelamatkan kita? Jadi kata sombong, kata tinggi hati, memang itu sudah lumrah dan sampai saat ini masih sering dipikirkan oleh dua belah pihak, ya. Ada yang sudah menjadi umat yang sisa tetapi masih memiliki karakter yang lama, apalagi umat yang belum menjadi umat sisa otomatis masih di daerah yang tidak nyaman, ya, bagi keselamatan. Himbauan saya kepada para pemirsa, ayat yang luar biasa yang digambarkan oleh Yesus, dinasihati oleh Yesus, biarlah menjadi bagian kita saat ini jika kita ingin memperoleh satu penglihatan dari Yakub bahwa ada sorga yang luar biasa. Ada kehidupan sorga yang tidak pernah kita lihat akan menjadi milik kita dengan catatan. Mari kita tinggalkan pelan-pelan lah. Kalau belum bisa 100%, pelan-pelan lah. Seperti Pak Tobing katakan tadi. Dan dikutip dari buku Lukas ayat 14. Kata meninggikan diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah bangun pagi, bangun siang, bangun malam sebelum ke kantor. Kita pikirkan satu kata Yesus ini ya. Oke, kalau saat ini saya masih tinggi hati, oke, pelan-pelan diturunkan. Karena efeknya fatal Pak Darwis dan para pemirsa. Kalau kita pertahankan ini terus ya, otomatis ya kehidupan negatif yang akan kita miliki. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari, dan saya kembalikan lagi kepada Pak Darwis. Iya ini Pak Adri, pemikiran aja Pak Adri. Kalau kita lihat kejahatan luar biasa sekarang Pak. Kesulitan juga makin luar biasa. Sepertinya kita di satu sudut yang terpojok. Apakah
kita ada masih harapan, Pak. Ini masuk gerbang surga ini sesuatu yang kita rindukan ini, Pak Adri. Iya. Para pemirsa, sebenarnya hanya sederhana jawabannya. Kuasa memilih ada di tangan kita, oke? Inilah pelajaran dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, ada yang sebut the power of choice. Manakah yang saudara mau pilih? Apakah kuil-kuil sigurat, ya? Saya katakan kuil-kuil sigurat saat ini sudah rata dengan tanah, atau kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, tentunya ini perlu perdebatan dan pemahaman firman Allah lagi. Jadi balik lagi kepada tugas umat yang sisa, seperti Yakub modern, untuk dapat mendalami firman Allah lebih baik dan mau keluar dari zona nyaman untuk membawakan good news, ya, kabar baik kepada orang lain, sehingga mereka tidak terjebak kepada kata tidak tahu, belum pernah memahami, belum mengerti, belum mengetahui akan firman Allah. Dan saya percaya masih ada cara-cara yang luar biasa, baik itu message, baik itu video, baik itu alat-alat teknologi yang canggih saat ini, akan menjadi tugas pokok bagi umat-umat yang sisa seperti Yakub untuk dapat memberikan pekabaran-pekabaran yang luar biasa tentang Yesus, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam sorga yang saya sebut dengan gerbang sorga di dalam buku Yesaya 13 dan 14. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada judul yang kira kita suka, ya. Kemenangan Sion yang terakhir. Kita ingin menang, Pak. Ini kerinduan kita, maunya menang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini secara singkat saja ya. Ini kemenangan Sion yang terakhir. Itu menggambarkan kemenangan di akhir semua penderitaan kesukaran yang seluruh umat manusia itu alami. Dan kemenangan Sion ini nanti akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ada sesuatu yang menarik ya. Dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-24 sampai 27, silahkan pemirsa bisa membaca 4 pasal tersebut. Ini sangat menarik sekali. Itu sangat menarik sekali tentang nubuatan di akhir zaman nanti. Nah, Yesaya dia berpikir bahwa Raja Babel ini hanya skup yang kecil. Tapi Raja Babel ini, meskipun si Nabi Yesaya dia berpikir bahwa Babel ini nanti akan dikalahkan oleh bangsa lain, bahwa itu barangkali itu keselamatan yang akan diperoleh oleh bangsa Yehuda. Namun pada waktu dia sudah meninggal, hal itu tidak terjadi. Bahkan bangsa berganti bangsa. Bangsa-bangsa yang sombong, yang sebagai agen Allah yang digunakan untuk menghancurkan semua bangsa yang merasa dirinya mereka penuh dengan ketinggian hati, kesombongan, itu dihancurkan juga. Nah, Yohanes Sang Kekasih memberikan satu gambaran yang lebih luas. Jadi Raja Babel yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini itu digambarkan oleh Yohanes Sang Kekasih bahwa itu adalah setan. Dan seluruh kroni-kroninya ya, sepertiga malaikat setan yang dilemparkan di atas bumi, bahwa Babel itu akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Jadi seluruh malaikat-malaikat dan umat-umat orang-orang jahat itu akan dihancurkan. Nah, Yesaya juga melihat bahwa ada satu pengharapan bahwa Yerusalem ini akan dikembalikan lagi pada waktu dia masih hidup. Tetapi pada waktu dia meninggal dunia tidak terjadi apa-apa. Tetapi Yohanes Sang Kekasih menyatakan bahwa Yerusalem yang dimaksud oleh Yesaya ini adalah Yerusalem baru, yaitu kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ada satu jaminan kemenangan bahwa Tuhan yang ada di surga itu akan menyelesaikan seluruh pekerjaannya, akan membinasakan orang-orang jahat, dan akan memberikan satu keselamatan, pengharapan kepada umat-umat Tuhan yang menaruh percaya kepada Dia. Nah, kadang-kadang ada satu pertanyaan, apakah memang benar bahwa Tuhan yang ada di surga akan membinasakan orang jahat? Sepertinya kok ganjil ya perbuatannya Dia. Memang diungkapkan, perbuatan dia sangat ganjil, seakan-akan kok tidak memiliki satu kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu untuk kebaikan seluruh umat manusia. Karena Dia yang menguasai kematian, kehidupan,
Dia tahu waktu dan caranya bagaimana menyelesaikan semuanya ini. Dan Tuhan sudah buktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tentunya ini menjadi satu tonggak yang luar biasa, bahwa pada waktu dia memiliki satu kemenangan, mengorbankan dirinya di kayu salib, penghukuman kepada setan, yaitu Raja Babel secara keseluruhan, gambaran seluruh umat manusia, itu akan dinyatakan. Disitulah kemenangan Tuhan, bahwa setan akan mendapatkan penghukuman yang layak, serta dengan orang-orang jahat lainnya. Terima kasih Pak Fajar, ini hanya penerapan aja pemikiran. Kita Pak Fajar udah uraikan bahwa kejahatan akan punah, kesombongan akan punah, kemenangan Allah akan didapatkan. Yang menjadi pertanyaan Pak, bagaimana memastikan bahwa di kemenangan itu kita ada Pak Fajar? Amin, amin, luar biasa. Ini menjadi satu pengharapan bagi kita ya. Kita berada di dalam kumpulan umat-umat Tuhan yang meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Yesus yang kita sembah. Nah, bagaimana kita bisa memastikan diri kita? Satu-satunya sumber keselamatan hanyalah pada Yesus. Oleh karena itu, aplikasi atas pelajaran ini, terimalah Yesus, percaya kepada Dia dengan iman, Dia akan memberikan dia memberikan satu keselamatan bagi kita semuanya. Pastikan bahwa diri kita itu bertobat dari segala kejahatan, segala kesalahan, dan kita terima Yesus sebagai juru selamat yang ajaib bagi kita semuanya. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak. Para pemirsa, kita sudah tiba pada akhir diskusi kita. Kita akan minta Pak Tobing memberikan kesimpulan yang boleh memberikan inspirasi baru bagi kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kesimpulan kita dalam pelajaran 1 minggu ini, bagaimana kesombongan, bagaimana perasaan bahwa kita merasa seperti Allah, itulah awal kejatuhan manusia. Dan saya kira ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Tuhan menawarkan jalan keselamatan. Apa syarat supaya kita diselamatkan? Apakah Tuhan meminta kondisional atau persyaratan-persyaratan yang lain ya agar kita selamat? Sebenarnya yang Tuhan minta dari kita adalah apa? Kita datang merendahkan hati, mengakui, menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa, bukan siapa-siapa. Kalaupun ada beberapa kelebihan yang Tuhan berikan, itu bukan hak kita untuk kita gunakan menghakimi orang lain, tetapi itu adalah Tuhan maksudkan supaya orang lain bisa mendapatkan jalan selamat melalui kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan kepada kita. Yesus mengundang kita untuk datang selalu kepadanya. Jangan kita gunakan akal pikiran kita sendiri. Mari kita tahu diri bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus dari dosa. Artinya, namanya yang ditebus. Artinya kalau tidak tadinya kita tidak ditebus, ya kita akan menjadi jajahan selamanya. Tetapi kita diangkat derajatnya oleh Tuhan, menjadi anaknya langsung. Tetapi ketika kita diangkat menjadi anak Allah, itu bukan menjadi satu kesombongan bagi kita. Justru itu menjadi satu kesadaran bagi kita bahwa sebagai anak Allah, toh kita ini juga adalah budak belian. Nah, mari kita datang kepada Allah, kasih-Nya melampaui jalan pikiran kita. Yang ditunggu dari kita adalah apakah kita merespon undangan dari Allah. Enggak, yang kita hanya memerlukan membuang kesombongan kita. Kita datang kepada Tuhan, maka pikiran-pikiran yang berlagak seperti Allah itu akan jauh dari kita, dan keselamatan tentu akan menjadi bagian kita. Saya kira itu Pak Darwis yang menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita jangan seperti Raja Babel, Raja Tirus, Lucifer yang menyamakan dirinya dengan Allah. Sehebat apapun hidup kita ini, maksud Tuhan dari kita adalah supaya orang lain beroleh keselamatan dari segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing, luar biasa diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Adri, Pak Fajar.
Biarlah kiranya apa yang kita bahas kali ini memberikan inspirasi baru kepada pemirsa kita, dan kita mohon kepada pemirsa kita membagikannya kepada orang lain, rekaman ini, sehingga orang lain juga boleh merasakan berkat dan inspirasi itu. Baiklah, kita tutup diskusi kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di dalam kesederhanaan kami mencoba menyerahkan diri kami ke tangan-Mu Tuhan untuk mengulas, menyampaikan pelajaran ini. Kami menyadari pelajaran ini jauh dari sempurna. Tetapi atas bantuan Roh Kudus Tuhan, Engkau yang akan memberkati pelajaran ini agar menjadi pelajaran yang baik bagi kami yang menyampaikan dan bagi pemirsa juga yang mendengarkan. Dan biarlah pelajaran yang baik ini boleh kami bagikan ke orang lain sebanyak-banyaknya, akan semakin lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Jika kami selama ini lupa diri, kami menempatkan diri kami seolah-olah kami berada di posisi Allah. Ya Tuhan, tegurlah kami, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini, melalui pelajaran ini, kami boleh menyadari dan berbalik bahwa apapun kelebihan yang ada pada kami, Tuhan maksudkan itu untuk membawa orang lain lebih banyak dekat kepadamu Tuhan. Bukan diri kami yang dipuji, bukan diri kami yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan atas jaminan pasti keselamatan Tuhan akan berikan kepada kami ketika kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Maka undangan Yesus yang begitu terbuka bagi kami menjadi peluang yang baik bagi kami untuk Engkau bawa kami ke kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada, agar kami boleh Engkau pertemukan di kerajaan surga kelak, nanti di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, Pak Fajar, terima kasih pemirsa semua. Sampai jumpa. Salam.